Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita siang hari ini bersama dengan perwakilan dari masjid-masjid tempat ditemukannya penyalahgunaan kris untuk infak masjid dan juga dari pihak Bank Indonesia, Pak Erwin. Pak Erwin, selamat siang. Pak Erwin, kita ingin tahu dengan adanya temuan-temuan dan laporan dari masjid-masjid ini, Pak, mengenai penyalahgunaan kris untuk infak masjid, apa kemudian langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Makasih, Kat. Makasih kesempatannya juga. Assalamualaikum Pak Mulya, Pak Ismail. Terima kasih ini ada acara ini. Mungkin pertama kami ingin jelaskan bahwa di bulan Ramadan ini kami sangat menyesalkan ada tindakan semacam ini gitu ya. Tapi pertanyaan apa yang sudah dilakukan. Jadi segera setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung ke masjid, termasuk di Blok M waktu itu yang villa pertama kali, dan menemukan memang ada penyalahgunaan kris oleh oknum tersebut gitu ya. Pada saat itu juga kami langsung lakukan penelitian dan ternyata memang benar seperti yang diberitakan ada akun atas nama restorasi masjid yang pada saat itu juga langsung kami blok akunnya sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk penyalahgunaan pemindahan dana. Mohon maaf. Nah, terus kemudian setelah itu kami juga hubungi keseluruhan PJP, penyelenggara jasa pembayaran, baik bank maupun non-bank, akan adanya modus operandi ini agar semua berhati-hati gitu. Kami juga senang mendengar bahwa tadi pengurus masjid sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan kami juga sangat senang mendengar bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, langsung menindak gitu ya. Jadi memang ini adalah tindakan kriminal. Tetapi Ken, kalau boleh nanti dikasih kesempatan juga, kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya nanti kepada pengurus masjid, sebetulnya ini adalah tindak kejahatan. Penggunaan kris sendiri sebagai sebuah platform pembayaran itu tetap aman. Mungkin nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi kepada pertanyaan Ken tadi itu, kami sudah lakukan tindakan-tindakan segera setelah kami mendengar itu, dan akan ada langkah-langkah lain, penguatan-penguatan di tempat kami dan juga di industri yang akan kami sampaikan pada kesempatan setelah ini. Mungkin menjawab yang pertama dulu, Ken. Terima kasih. Pak Erwin, terkait dengan uang yang mungkin sudah terlanjur masuk, Pak, ke rekening atau ke akun dari pelaku ini, apakah kemudian dana ini nanti bisa dikembalikan, entah itu ke masjid atau ke pihak yang menjadi sumbernya, atau seperti apa, Pak Erwin? Sangat bisa, tetapi pada saat ini karena ini sudah menjadi ranahnya kepolisian, karena ini pelanggaran hukum ya, karena ini tindakan kriminal, diduga tindakan kriminal, saya tidak bisa menyebutkan sebagai tindakan kriminal karena butuh proses gitu ya. Tetapi dengan bekukannya rekening yang bersangkutan, tentu saja kemudian setelah proses ini kita bisa lihat dia memperoleh berapa banyak dan sebagainya, dan kemudian apabila kemudian kita punya cukup banyak informasi, tentu saja dana-dana tadi itu bisa kita kembalikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima itu, termasuk masjid-masjid. Tapi tentu saja setelah proses penyelidikan itu selesai, kan. Oke, Pak, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan mengenai tingkat keamanan yang tadi juga sempat Pak Erwin sampaikan, tingkat keamanan dari kris ini sendiri. Sebenarnya prosedur pengajuan akun kris ini, kemudian pengamanannya seperti apa levelnya? Bagaimana Bank Indonesia memantau mengenai hal ini, Pak, dan memastikannya? Oke, tapi sebelum itu mungkin perkenankan menjelaskan lu kris itu apa gitu ya, supaya jelas gitu ya. Kris itu adalah QR Indonesian Standard. Jadi ini adalah mekanisme permindahan dana yang sangat mudah. Jadi kalau zaman dulu kalau pindahan dana kita harus apa nomor rekening dan sebagainya, sekarang sangat mudah dan tidak perlu menggunakan, bahkan tidak perlu hafal nomor rekening, tidak perlu kartu, cukup menggunakan gadget. Kenapa? Karena kami ingin memudahkan proses pembayaran, khususnya nanti kepada merchant-merchant UMKM dan juga tempat-tempat ibadah semacam masjid. Jadi sekarang dengan kris itu, apapun rekening saya, apapun rekening masjid di tempat saya mau nyumbang, itu bisa nyambung dengan kris. Jadi ada proses digitalisasi yang memudahkan proses itu. Tetapi di balik kemudahan itu, sebetulnya proses pemindahan dananya, kehati-hatian yang terkait dengan proses pemindahan dana seharusnya tetap ada di sana. Kami sebetulnya sudah melakukan edukasi kepada penyelenggara jasa pembayaran di dalam ASPI sendiri, Asosiasi Sistem Pembayaran, juga sudah ada ketentuan-ketentuan tentang edukasi. Yang ingin saya sampaikan, Ken, walaupun proses pemindahan dana itu sekarang sangat dipermudah, tapi kita sebagai pengguna, sebagai konsumen,
wajib juga untuk melakukan kehati-hatian. Oke. Saya sangat ingin menghimbau kepada masyarakat umum pada saat misalkan nanti bayar gado-gado atau nyumbang ke masjid, kan nanti kita masukkan jumlahnya tuh kan. Ya. Nah di situ juga selain ada jumlahnya, ada kepada siapa gitu. Nah dalam kasus tadi itu restorasi masjid yang digunakan oleh si pelaku itu berbeda dengan masjid yang tadi ada di Blok M, di Kalibata maupun ternyata Pak Ismail di Istiqlal juga banyak gitu ya. Jadi nanti tolong masyarakat dicek itu juga pada saat melakukan transfer. Pada saat yang sama kami juga sangat ingin menghimbau Pak Mulya, Pak Ismail, terima kasih tadi sudah mewakili teman-teman di masjid untuk melihat kembali kris yang ada. Yang ingin saya sampaikan Ken, juga Pak Mulya dan Pak Ismail, memang kris ini kami sangat berterima kasih sambutan masyarakat kepada kris ini luar biasa. Udah hampir 30 jutaan itu merchant dan juga tempat-tempat ibadah. Selain masjid ada juga gereja dan tempat ibadah yang lain yang menggunakan, antusiasmenya luar biasa. Tetapi sekali lagi di balik kemudahan itu kita tetap harus melakukan proses kehati-hatian. Ya. Dengan ini saya ingin sampaikan juga Ken, terima kasih kesempatannya. Semoga masjid-masjid maupun gereja dan tempat-tempat ibadah yang lain tidak kapok menggunakan kris, karena saya kira ini juga sangat memudahkan kepada jemaah memberikan sumbangan. Baik, Tadi kepada pertanyaan apakah aman, secara platform aman. Jadi tapi memang ini ada proses kejahatan di mana menimpa kris yang seharusnya dimiliki masjid oleh si pelaku gitu. Tapi sebagai sebuah platform pembayaran, kris sangat aman. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian Bank Indonesia memverifikasi akun-akun yang mendaftarkan diri dalam kris sehingga bisa dipertanggungjawabkan, dan juga kita nanti masih ingin tahu laporan dari masjid-masjid juga. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.